Nah, untuk subtopik selanjutnya adalah indera pendengar. Indera pendengar pada manusia adalah telinga. Jadi, telinga berfungsi untuk menangkap gelombang suara sehingga suara dapat didengar. Nah, di sini ada struktur dan fungsi indera pendengar. Jadi, telinga itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada telinga bagian luar, kemudian telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Kalau telinga bagian luar itu terdiri dari daun telinga, kemudian ada saluran telinga. Nah, kalau daun telinga ini fungsinya untuk menangkap suara dari udara. Kemudian, saluran telinga luar ini di sini juga menghasilkan kelenjar minyak. Fungsi dari kelenjar minyak itu adalah untuk menangkap debu-debu yang masuk ke telinga. Nah, makanya di telinga itu ada yang namanya kotoran telinga yang warna kuning-kuning itu. Fungsi dari kelenjar telinga itu juga untuk mencegah supaya serangga kecil tidak masuk ke dalam telinga. Nah, kalau cairan telinga itu kan mungkin teman-teman ada yang tidak sengaja merasakan ya. Jadi cairan telinga itu kan minyak di saluran telinga itu kan rasanya pahit ya. Nah, sehingga serangga itu tidak mau masuk ke dalam telinga. Kemudian untuk telinga bagian tengah itu ada membran timpani. Membran timpani ini yang biasa kita sebut sebagai gendang telinga. Nah, selain itu ada juga tulang pendengaran yang terdiri dari 3 teman-teman. Ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Nah, untuk tulang landasannya bisa dilihat di sini. Di sini ada gendang telinga. Kemudian tulang martilnya itu yang di sini. Kemudian ada tulang landasannya, ada tulang sanggurdinya. Nah, selain itu, di telinga bagian tengah ini juga ada saluran eustasius. Saluran eustasius ini fungsinya untuk menghubungkan antara telinga tengah dengan rongga mulut. Nah, mengapa telinga tengah dengan rongga mulut itu harus dihubungkan? Yaitu untuk menghindari tekanan yang tinggi pada telinga. Nah, kalau saluran ini tidak ada, maka ketika telinga itu mendapatkan getaran yang sangat tinggi pada gendang telinga, tapi saluran eustasiusnya ini tertutup, maka gendang telinga itu bisa jadi sobek. Nah, selanjutnya ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini terdapat organ yang bentuknya spiral. Ini dinamakan sebagai rumah siput. Nah, rumah siput di dalamnya itu terdapat bulu-bulu halus yang fungsinya itu adalah untuk menggetarkan suara yang masuk dan kemudian disalurkan ke saraf pendengaran. Di bagian telinga dalam ini juga terdapat 3 saluran setengah lingkaran. Nah, fungsi dari 3 saluran setengah lingkaran ini adalah untuk menjaga keseimbangan tubuh. Di samping ini juga ada cara kerja telinga. Jadi, ketika ada suara yang masuk melalui udara, itu ditangkap oleh telinga bagian luar. Nah, yaitu daun telinga dan juga saluran telinga. Nah, setelah itu disalurkan ke gendang telinga. Gendang telinga ini bergetar, kemudian diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran telinga ke ujung saraf. Setelah itu disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Nah, untuk fungsi bagian telinga itu teman-teman bisa membaca di sini bagi teman-teman yang PDF-nya nanti saya bagikan. Sekarang untuk kelainan pada indera pendengar. Nah, ini sebenarnya kalau kelainan pada indera pendengar itu gambarnya banyak ya. Cuman sepertinya tidak terlalu layak tampil karena gambarnya terlalu eksotis. Jadi gambarnya terlalu serem juga sih. Nah, ini yang pertama ada infeksi
telinga tengah. Ini dapat terjadi setelah seorang influenza, campak, atau peradangan di rongga hidung. Di samping itu, infeksi telinga tengah dapat terjadi disebabkan oleh tusukan benda tajam atau kemasukan air. Yang kedua, ada labirintis. Biasanya disebabkan akibat menjalarnya infeksi dari telinga tengah. Gejalanya adalah kepala pening-pening, muntah-muntah, dan akhirnya menjadi tuli. Nah, labirintis ini terjadi di sini ya teman-teman. Jadi labirintis itu adanya itu di 3 saluran setengah lingkaran. Nah, fungsi dari 3 saluran setengah lingkaran tadi apa? Yaitu untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Yang ketiga, hilangnya keseimbangan, yaitu gangguan sementara akibat setelah operasi atau mabuk perjalanan. Yang keempat, ketulian. Penyebabnya bermacam-macam, misalnya akibat pecahnya gendang telinga atau rusaknya saraf pendengar sehingga menjadi tuli. Yang kelima, pengaruh kegaduhan. Nah, ini dapat mengakibatkan bertambah cepatnya denyut nadi sehingga dapat terjadi hipertensi. Nah, di sini ada beberapa contoh tingkat kegaduhan. Kalau untuk yang suara lemah itu 60 sampai 70 desibel. Untuk yang suara yang biasa itu 80 sampai 90 desibel. Kemudian kalau untuk suara yang ramai itu 10 sampai 110 desibel. Dan suara mesin jet atau suara yang paling bising itu adalah 140 sampai 150 desibel. Nah, di sini ada beberapa cara untuk memelihara indera pendengar. Yang pertama adalah kalau untuk balita itu diusahakan tidak minum susu botol sebelum bayi berumur 1 tahun. Ini untuk mengurangi terjadinya infeksi saluran nafas. Selain itu, agar tuba Eustachius lebih terlatih dan berfungsi baik. Nah, Eustachius tadi apa teman-teman? Eustachius tadi adalah saluran yang menghubungkan antara telinga tengah dengan rongga mulut. Nah, yang kedua, ini tips untuk ibu hamil. Jadi, ibu hamil melakukan pemeriksaan secara teratur dan segera berobat bila mengalami demam disertai dengan ruam merah pada tubuhnya akibat infeksi pada telinga. Yang ketiga, memperhatikan kebersihan liang telinga. Jadi paling tidak seminggu sekali itu kita bisa membersihkan telinga dengan menggunakan cotton bud. Yang keempat, tidak minum obat dalam jangka panjang tanpa konsultasi dengan dokter. Teman-teman pernah tidak sakit yang agak sedikit lama gitu ya, 3 hari lebih lah. Nah, itu efek dari obatnya itu bisa membuat telinga kita itu jadi mendengung. Nah, ini makanya kita tidak boleh meminum obat dalam jangka panjang tapi tanpa konsultasi dengan dokter. Yang kelima, hindari suara bising. Yang keenam, hindari makan obat sembarangan. Yang ketujuh, hindari membersihkan telinga dengan benda keras seperti kayu, palu. Nah, itu ya. Ya. Jadi seperti batang bulu ayam, batang rumput, batang korek api. Ini jangan sembarangan menggunakan alat untuk membersihkan telinga. Nah, ternyata nih teman-teman, Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran Nasional itu dirayakan juga loh, yaitu dirayakan setiap tanggal 3 Maret setiap tahunnya. Nah, diingat-ingat ya, nanti kita merayakan ini 3 Maret, Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran Nasional. Nah, informasi buat teman-teman. Jadi, teman-teman tahu tentang tunarungu kan? Ya, jadi banyak orang yang menggunakan istilah tunarungu daripada tuli untuk mendeskripsikan seseorang yang tidak mampu mendengar karena dianggapnya lebih halus. Padahal ternyata seseorang yang tunarungu ini lebih suka dibilang tuli.
Nah, dan itu diekspresikan dengan huruf kapital T besar. Ya, jadi kalau untuk orang yang tidak bisa mendengar itu, malah tuli itu dianggap lebih halus daripada tunarungu. Jadi sekarang kita menyebutnya tuli ya teman-teman.